Ketua Pengadilan Negeri Jayapura atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Jayapura atau yang mewakili, yang saya hormati Saudara Kapolres Kerom, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama, kami masukkan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom, yang saya hormati Ketua FKUB beserta seluruh jajaran dan pengurusnya, yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua dan pengurus lintas partai dari 18 partai yang berkenan hadir di Kabupaten Kerom. Kita beri aplaus kepada jajaran kita di lintas partai. Yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kerom, Ketua Dewan Adat Kabupaten Kerom, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Izin dan perkenankan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, salam hormat dari Bapak Bupati. Kita tunggu dari tadi karena memang tidak bisa ditinggalkan, beliau bertautan langsung, tidak bisa diwakilkan dengan Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak mengurangi rasa hormat kepada kita untuk bersama-sama pada hari ini. Belum bisa, insya Allah nanti pada waktu-waktu yang akan datang tetap komitmen. Saudara-saudara, hari ini 5 Oktober 2024, saya tidak tahu ini FKUB kok bisa milih hari 23 5 Oktober, kebetulan harinya Pak Papung ini. Selamat hari lahir Pak TNI ini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya ingin berbagi pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, bahwa penyelenggaraan pemilu ini kita sebagai pemerintah daerah adalah suatu keniscayaan. Tidak bisa nawar, mau tidak mau ya paket itu harus kita jalankan. Suatu keniscayaan. Tapi pelaksanaan pemilu ini akan aman dan tidak adalah suatu pilihan bagi kita. Karena itu beberapa hal yang mungkin perlu kita sharing bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini. Saudara-saudara, di Kabupaten Kerom ini pemilu atau hajat politik 2024 itu nanti ada beberapa isu yang perlu kita antisipasi bersama. Yang pertama, pemilu 2024 bagi Kabupaten Kerom adalah tidak kita bisa bantah sebagai pemilu masa transisi. Dalam tanda kutip yang saya maksudkan, masa transisi adalah data pemilihnya adalah kita sudah mulai bergeser dari data yang manual kepada data EKTP. Bagi kabupaten yang lain barangkali bukan persoalan yang berarti, tapi bagi Kabupaten Kerom persoalan tersendiri. Kenapa saya katakan masa transisi ini? Faktanya bahwa pemilih kita sejatinya 54.000. Sekarang baru terupdate 50.000. Yang 4.000 ini kemana? Setuju atau tidak setuju, kalau tidak bisa kita akomodir yang 4.000 ini nanti pasti akan menjadi persoalan tersendiri. Kenapa bisa sebegitu banyak? Bapak Ibu, kalau di kabupaten lain mungkin pelayanan kependudukan yang ditunjang dengan sinyal yang kuat dan seterusnya, SDM yang bagus, bolehlah untuk memproklamirkan diri. Tapi kita yang di sini, sungguh pun kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi kita berikan sarana dan prasarana, ayo kita jemput bola saudara-saudara kita terutama yang ada di atas sana. Tapi juga belum bisa terlaksana dengan baik. 4.000 persoalan masih ada. Yang kedua, isu yang tidak kalah penting, saudara-saudara, ini yang lebih penting lagi nih, adalah bahwa di era global seperti sekarang kita rasakan ini, ternyata ada muncul orang mengatakan kebenaran baru. Kebenaran baru. Apa yang dimaksudkan kebenaran baru?
kebenaran baru adalah sesuatu yang sebenarnya tidak benar, tapi karena terus-menerus mereka tampilkan dalam sosial media, terus-menerus secara masif, akhirnya yang hoax menjadi diakui sebagai benar. Ini yang perlu kita antisipasi. Karena itu Pak Bupati, kita selalu menghimbau bahwa percaya media sosial itu penting, tapi jauh meneliti untuk kemudian kita yakini adalah hal yang jauh lebih penting. Kalau guyonan saya, informasi yang kita terima jangan-jangan bukan hal, tapi gosip. Apa itu gosip? Digosok-gosok tambah sip. Faktanya memang seperti itu. Kita termakan dengan gosip tadi, bisa berarti kita sudah terjebak dengan kebenaran baru. Kebenaran baru akan bisa kita eliminir manakala kita lebih arif dan bijaksana untuk menerima semua informasi yang kita dapat. Bapak Ibu, dalam posisi yang seperti ini, ibarat hukum dagang, jumlah pemilihnya berkurang, tapi peminatnya semakin banyak. Ini peminatnya sedikit, kami maksudkan barangnya sedikit, tapi yang tidak membeli jumlahnya banyak, maka hukum dagang dia akan semakin ketat berkompetisi. Ditambah lagi Kapil Sekanto, ya, Kapil Sekanto yang tadinya berapa? 6 kursi, sekarang jadi 5 kursi, tambah ketat lagi. Saya yakin semua ini akan membuat peta politik kita akan semakin ketat. Nah, dalam posisi yang ketat inilah sering saya katakan terjadilah kompetisi-kompetisi yang tidak sehat. Ya, kadang-kadang kalau guyonan saya, beda pendapat, yes. Yang belum yes, beda pendapatan. Bapak Ibu, fakta inilah yang dihadapi oleh Kabupaten Karom. Terlepas dari itu, Kabupaten Karom selama ini sudah membuktikan jati diri kita. Yang saya ngerti dari tahun 2000 saja sampai hari ini, Kabupaten Karom tercatat 2 dari kabupaten yang ada di Papua adalah kabupaten yang teraman di Provinsi Papua ini. Nah, kalau FKUP-nya tadi terbaik, selamat. Kita Kabupaten Karom teraman. Bapak Ibu, keamanan bukan segala-galanya, tapi tanpa keamanan segala-galanya tidak ada artinya apa-apa. Kita bisa terwujud rasa aman ini, banyak komponen yang tidak bisa kita lewatkan. Satu diantaranya adalah dari sisi internal penyelenggara pemilu itu sendiri dapat kita percaya. Mana? KPU, selamat, sukses. Bawaslu, selamat dengan kepengurusan yang baru. Kita dorong terus untuk dapat menyelenggarakan pemilu hajat politik secara damai, jujur, baik, dan seterusnya. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita bersyukur berada di wilayah Kabupaten Karom ini karena secara antropologis, secara sosiologis, masyarakat kita 90% masih mau dengar. Masih mau dengar apa kata Pak Pendeta. Masih mau dengar apa kata Pak Pater. Masih mau dengar apa kata para tokoh agamanya. Kalau tokoh agamanya iya, maka seluruh komponen dan jamaatnya iya. Dan inilah modal dasar selama ini yang dimiliki pemerintah Kabupaten Karom. Satu tumpu diantaranya adalah tumpu agama. Karena itu, diapos kita sekaligus terima kasih kepada FKUP yang telah memprakarsai, menginisiasi pada kesempatan ini. Yang kedua, Bapak Ibu, masyarakat kita yang tidak kalah pentingnya adalah tumpu adat. Tumpu adat inilah yang selama ini bersinergi bersama-sama.
untuk menyadari bahwa pembangunan ke depan jauh lebih penting ketimbang kita hanya mempersoalkan yang tidak perlu untuk kita persoalkan. Atas dasar inilah kita pemerintah Kabupaten Kerom, jadi tiga tungku yang saya maksudkan tadi kan tungku agama, tungku adat, dan tungku pemerintah itu sendiri, kita bersama-sama bersinergi. Inilah modal dasar kita untuk selalu bergandengan tangan ke depan membangun Kabupaten Kerom yang tercinta. Saya yakin dan percaya kedewasaan masyarakat kita akan semakin meningkat seiring dengan perjalanan. Bapak Ibu, perbedaan pilihan itu hal yang biasa-biasa saja. Kalau guyonan saya milih istri saya juga karena perbedaan. Minimal beda jenis kelamin. Sama-sama kelamin motor LGBT. Artinya saya ingin mengatakan bahwa kita berbeda dengan yang lain, tapi tidak menghalangi kita bersama-sama untuk saling berjalan menuju sampai satu tujuan, yaitu RUKM yang aman. Bapak Ibu, yang terakhir kami berharap bahwa momen kali ini tidak hanya berhenti secara seremonial pada kesempatan siang hari ini, tapi FKUB untuk bisa mengawal terus, mensosialisasikan terus sampai kepada akar rumput jemaat yang ada di kampung-kampung sana, bahwa inilah modal dasar kita kawal bersama-sama. Pada waktunya nanti kita akan punya keterwakilan, insya Allah perwakilan yang berkualitas. Sukses atas FKUB pada penyelenggaraan hari ini. Saya juga baru dapat istilah ini. Ini istilah bahasa apa? Gerakan Pemilu Damai, Rukun dan Maju, Pemda Kerukma. Akhirnya Keruk apa? Sekali lagi pada hari ini 5 Oktober tahun 2023 kami nyatakan Kerukma. Gerakan Pemilu Damai Kerom Rukun dan Maju, atau yang kita kenal dengan istilah Pemda Kerukma, secara resmi dibuka. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang telah memberikan sambutan. Mohon izin Bapak, kita mengambil tempat bersama-sama di depan. Kami mengundang dengan hormat